Jalur dagang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10, akan tetapi pada akhir abad ini Kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan bahari baru dan mulai memantang dominasi Sriwijaya. Aktivitas para pedagang masa itu ketika tiba di Sriwijaya yaitu mereka melakukan bongkar maut barang dagangan. Hal inilah yang kemudian membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi semakin ramai dan bisa mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat hingga nantinya Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang berdiri pada abad ke-7 di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang berkuasa atas jalur perdagangan di laut dan sungai. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat karena hal ini. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan memberi kekayaan yang membuat kerajaan ini disegani oleh bangsa asing. Lantas, apa saja penyebab perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan pesat? Ada beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat, di antara lain: 1. Letaknya yang strategis di tepi Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur pelayaran perdagangan yang dipergunakan lalu lintas pelayaran internasional sejak abad ke-2 Masehi. Sriwijaya yang berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang memiliki akses mudah di Selat Malaka. Hal ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengontrol perdagangan antar India, Cina, dan Asia Tenggara. Raja Sriwijaya yang paling terkenal adalah Balaputradewa, sebab di masa kepemimpinannya, Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di kala itu. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Balaputradewa hingga dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Jenis barang-barang komoditi yang diperdagangkan atau hasil yang diperoleh dari Kerajaan Sriwijaya sendiri adalah beras, gading, rempah-rempah, kemenyan, barus, kayu cendana, kayu gaharu, dan kayu berharga lainnya. Awal kehancuran Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh pada abad ke-12. Ada banyak faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, diantaranya: 1. Kepemimpinan yang buruk. Setelah meninggalnya Raja Balaputradewa tahun 835 Masehi, kerajaan ini tak lagi mempunyai pemimpin yang baik, adil, dan bijaksana. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat tak lagi percaya terhadap kepemimpinan raja, hingga akhirnya muncul pemberontakan yang membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi semakin kacau. Awal kehancuran Kerajaan Sriwijaya. 2. Peperangan dengan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mengalami peperangan dengan Jawa. Peperangan ini menyebabkan tentara Sriwijaya menjadi melemah. Di tahun 990 Masehi, Raja Teguh Darmawangsa menyerbu wilayah bagian selatan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman pada tahun 1477. Kerajaan Sriwijaya akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Awal kehancuran Kerajaan Sriwijaya. 3. Militer melemah. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dikarenakan konflik internal kerajaan yang berdampak pada melemahnya sektor militer. Lemahnya kekuatan militer ini membuat kerajaan lain berani menyerang. Banyak juga wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan, satu persatu melepaskan diri. Awal kehancuran Kerajaan Sriwijaya. 4. Diserang oleh Kola Mandala. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh serangan dari dinasti Kola yang dipimpin Raja Rajendra Kola I.
Serangan dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 1017 dan 1025. Dampak dari serangan dinasti Chola tersebut membuat kerajaan Sriwijaya mengalami kerugian besar. Bahkan wilayah kekuasaannya berhasil diambil alih. Pemicu serangan ini dikarenakan kerajaan Sriwijaya menarik pajak yang tinggi pada kapal-kapal pedagang yang berlabuh di Selat Malaka. Akhir dari Kerajaan Sriwijaya. Akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Madewa dari Kerajaan Chola atau India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Chola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatogarwarman. Kerajaan Chola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasil utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun suara Kerajaan Sriwijaya mulai redup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya.